Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Dendi Krisnananda di Green Fukuro Channel. Oke, waktunya kita lanjut tutorial Crash Bandicoot ya. Kemarin udah sampai rigging dan sekarang waktunya untuk membahas animasi. Nah, rencananya untuk part animasi ini aku mau bagi dua, yang animasi secara konvensional sama yang pakai Mixamo ya. Mumpung Mixamo itu juga cukup mempermudah dalam membuat animasi. Nah, sekarang aku mau bahas yang konvensional dulu, biar at least kalian paham basic-basic dari penganimasian di Blender. Nah, seperti yang kalian tahu, dalam animasi, tiap gerakan atau pose itu direkam ke tiap frame dalam bentuk keyframe ya. Nah, kumpulan-kumpulan dari keyframe ini nantinya yang akan membentuk sebuah animasi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di timeline itu frame-nya mulai dari frame 1 sampai frame 70 ya. Di sini kalian bisa ubah frame terakhirnya. Misalnya frame 80 atau ya bisa 85 lah. Untuk frame startnya kan juga bisa ubah ya, misalnya mau mulai dari frame 20 juga bisa, tapi aku mulai dari frame 1 aja. Nah, kali ini kita akan menganimasikan menggunakan pose library. Pose library ini apa? Sesuai namanya, itu adalah perpustakaan pose. Ibaratnya pose itu buku. Perpustakaan menyimpan buku agar kita bisa lebih mudah untuk mencari dan membaca bukunya. Nah, fungsi dari pose library adalah untuk menyimpan pose atau gerakan yang kita buat. Jadi, nantinya ketika pas penganimasian, kita nggak perlu bikin posenya lagi. Kita cukup memilih pose yang tersimpan pada pose library untuk digunakan langsung pada animasinya. Jadi ini akan mempermudah kita dalam penganimasian. Oke, untuk membuat pose library baru, pertama di sini di bagian Object Data Properties, kalian pilih pose library, lalu pilih New. Nah, di sini kalian bisa ganti nama pose library-nya, misalnya Crash_pose. Nah, jangan lupa centang fake user yang ikonnya perisai ini. Lalu kalian simpan. Nah, kenapa harus centang fake user? Karena nanti semisal fake user ini nggak dicentang, kalau kalian tutup file blendernya, ini pose library-nya bakal hilang ya, alias nggak kesimpan. Meskipun kalian udah Ctrl S ya. Jadi pastikan fake user ini tercentang. Oke. Untuk menambahkan pose baru, di sini aku bikin gerakan yang simple-simple aja ya. Pertama, pastikan kita udah ada di pose mode ya. Kemudian kita seleksi tulang yang sekiranya mau kita animasikan atau kita gerakan. Di sini aku akan membuat pose berlari ya. Jadi aku akan menggerakkan pose lengan dan pose kakinya. Oke, di sini aku tekan G, terus aku geser ke sini. Terus ini lengannya aku geser juga, tekan G ke sini. Yang sini juga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk menambahkan gerakan ini ke pose library, pertama kita deselect dulu semua tulangnya. Kita tekan A sampai nggak ada yang terseleksi sama sekali. Kemudian kita klik Add Pose, lalu pilih Add New. Nah, di sini kita ganti nama menjadi lari 1. Oke. Otomatis ini
udah kesimpen ya gerakannya. Berikutnya kita beri gerakan baru lagi. Yang ini aku taruh depan. Terus yang ini tadi aku taruh samping sini. Nah, yang ini aku taruh depan juga. Nah, yang ini aku taruh belakang. Oke, aku deselect semua tulangnya sampai nggak ada yang terseleksi. Kemudian aku tambahkan pose baru, add new. Pose lari 2. Nah, biasanya kalau berlari itu kan ada jedanya ya. Oke, jadi ada jeda transisinya. Nah, jadi aku giniin. Oke. Aku deselect, lalu aku tambahkan pose lari 2,5 ya. Nah, untuk ganti pose, ini kan pose-nya udah kerekam nih. Terus kita mau ganti pose dari pose 1 ke pose lainnya. Nah, untuk melakukannya, pastikan semuanya udah ke deselect ya. Pastikan gak ada yang terseleksi. Oke? Pastikan gak ada yang terseleksi. Terus kita klik posenya. Dan di sini kan ada apply pose library pose ya. Yang ikonnya kayak kaca pembesar. Kita klik aja. Nah, otomatis dia akan ganti. Nah, begitu. Pastikan ini ke deselect semua. Semisal kalian seleksi salah satu tulang, misalnya tulang ini ya. Misalnya kalian seleksi satu tulang, terus kalian apply pose lain. Nah, nantinya apa? Yang lain nggak berubah. Yang berubah cuman tulang ini aja. Jadi pastikan sebelum apply pose, kalian deselect semua tulangnya. Nah, kita tambahin juga pose lari 1,5-nya dulu. Ini kita taruh sini. Sini kita taruh sini. Oke, kita deselect. Lalu kita add new. Lari 1,5. Nah, di sini aku bisa naikin urutannya. Oke, kayak gini. Jadi aku bisa naikin urutannya. Oke, biar lebih rapi. Nah, di sini kalian juga bisa update gerakan yang udah disimpan. Jadi misalnya di pose lari 1, ini aku apply dulu pose-nya. Nah, di pose lari 1, misalkan kalian pengen wajahnya noleh ke samping. Oke, jadi aku rotate aja ya wajahnya. Nah, kayak gini misalkan. Nah, untuk update pose, seperti biasa, kita deselect dulu tulangnya sampai enggak ada yang terseleksi. Terus, kita klik add new. Add pose maksudnya ya, maaf. Nah, terus kita pilih replace exiting. Lari 1. Nah, otomatis ini posenya akan terupdate ya. Nah, oke. Aku ganti dulu juga. Aku update yang pose 2. Oke, kita deselect, lalu kita klik replace exiting. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa hapus posenya ya.
Jadi kita bisa hapus pose yang sudah tersimpan dengan klik ini ya. Misalnya aku hapus yang lari 1,5. Aku klik aja, lalu klik remove. Otomatis kehapus ya nantinya. Oke, aku undo aja. Nah, kita udah menyimpan beberapa pose di pose library. Dan berikutnya kita animasikan pose itu ya. Pertama kita atur pose 0 ke lari 1 ya. Oke, ini aku besarkan dulu, aku scroll dulu timelinenya. Nah, sip. Oke, lebih baik. Untuk menambahkan pose ke dalam frame ya. Jadi untuk merekam pose, kita seleksi semua tulangnya, tekan A, lalu kita tekan I untuk menambahkan keyframe. Nah, di sini kita pilih jenis keyframe-nya sesuai gerakan yang telah kita lakukan ya. Tadi kita pakai grab sama rotate ya. Berarti kita pakai location and rotation. Nah, setelah kita enter, di sini keyframe-nya sudah muncul. Oke, kita bisa geser posisi keyframe-nya dengan menekan G. Aku geser ke frame 1. Oke, ini aku perbesar lagi dah. Nah, berikutnya di frame 3, aku tambahkan pose lari 1,5 ya. Ini kita bisa deselect keyframe-nya juga. Kita tekan A untuk deselect keyframe. Terus kita klik buat select keyframe-nya lagi ya. Terus kita juga bisa tekan delete keyframe untuk menghapus keyframe-nya. Oke, aku undo aja. Oke, ini aku deselect dulu semua tulangnya. Terus aku apply pose-nya. Nah, terus aku seleksi lagi. Aku tekan I, location and rotation lagi. Nah, oke, di frame kelima, aku pilih yang lari 2. I, location and rotation. Oke. Di frame 7 juga. Aku tekan I, location and rotation. Nah, jangan lupa sebelum merekam gerakan ke dalam keyframe, kita seleksi dulu semua tulangnya. Nah, baru sebelum kita apply pose lain, kita deselect lagi. Oke. Nah, di sini ketika kita deselect, ini keyframe-nya nggak kelihatan ya. Nah, biar kelihatan, kita seleksi semua tulangnya. Nah, di sini kita bisa duplikat keyframe-nya dengan cara menekan Shift D. Ya, terus kita geser ke sini. Nah, garis kuning ini apa? Garis kuning ini pertanda bahwa frame ini sama frame ini posenya sama. Jadi kayak ada delay gitu. Nah, misalkan kita tambahkan pose yang berbeda, kita tekan Shift D aja. Nah, maka garisnya akan hilang ya. Oke, ini aku delete. Nah, kita juga bisa mengatur jarak tiap keyframe. Caranya, kita pastikan ini kursornya ada di tengah-tengah keyframe-nya ya. Kemudian kita tekan A untuk seleksi semua keyframe. Dan kita tekan S. Nah, oke, segini aja coba. Terus aku grab. Nah,
coba apakah sudah cukup jaraknya. Oke, kurang lebih kayak gini. Ini jaraknya 1, 2, 3, 6 frame ya, 6 framean. Oke, ini kayaknya jaraknya beda ini. Kalau kelipatan 6 seharusnya di 18, ya kan? Oke. Nah, udah benar? Oke. Jadi itu basic-basic dari keyframe ya. Kalian bisa delete, bisa grab, bisa scale jaraknya dan lain-lain. Nah, di sini aku akan rekam pose ke dalam keyframe lain sehingga membentuk animasi. Dan untuk bagian ini aku akan timelapse, oke? Oke, di sini kita berhenti sampai frame 72 aja. Gak usah kebanyakan. Nah, kemudian coba kita play animasinya. Kita tekan spasi. Oke, lumayan. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk animasinya. Nah, berikutnya kita akan render animasi ke dalam video ya. Tapi sebelum itu, ini aku pergi ke object mode dulu. Sebelum itu aku mau atur kameranya ya. Oke. Ini aku geser, aku buat view baru. Nah, di sini untuk view kamera, nah di sini untuk ngatur kameranya. Kita udah atur kameranya. Nah, kita juga bisa nih animasiin kameranya. Jadi misalnya kita bikin animasi kamera memutari objek ya. Atau mengelilingi objek. Bisa. Caranya kita tekan Shift A, terus tambahkan empty, lalu pilih circle. Ya. Oke, terus ini kita rotate 90 derajat. Oke. Terus, nah, kita taruh sini. Lalu kita klik kameranya, terus kita shift klik objeknya, lalu kita tekan P, lalu pilih objek. Nah, kalau kita mau gerakin kameranya, kita tekan R ini aja ya, di empty-nya. Nah, berikutnya biar lebih cakep, kita tambahkan landscape ya. Kita buat landscape sederhana aja. Masa Crash Bandicoot-nya melayang? Ya enggak kan? Kayak hantu nanti kalau melayang. Oke, kita tambahkan plane buat landscape-nya. Kita buat yang simple aja ya. Oke. Di sini masih melayang ya.
Tapi ya udah deh, nggak apa. Oke. Nah, kayak gini lebih baik. Nah, berikutnya yang terakhir kita atur lighting ya. Bentar, yang ini belum dikasih warna ya. Oke, kita kasih warna hijau. Hijaunya hijau ya, hijau begini. Kita kasih nama misalnya rumput ya. Soalnya warnanya hijau rumput ya. Anggap aja ini rumput ya. Oke, di sini kita kurang lighting atau pencahayaan ya. Kita tekan Shift A untuk menambahkan cahaya. Kita klik sun ya. Nah, tapi di sini kita udah punya pencahayaan bawaan ya. Jadi yang sun ini kita hapus saja. Terus yang pencahayaan bawaan ini kita ganti menjadi sun. Terus untuk strength-nya coba 10.000 aja. Oke. Kita atur posisi cahayanya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, berikutnya kita kasih animasi berputar ya untuk kameranya. Kita klik bagian ininya, bagian empty-nya yang circle. Terus kita tekan I, kita pilih rotation. Nah, kemudian di bagian sini kita rotate. Oke, kita rotate sampai ke posisi awal tadi ya. Terus kita tekan I, rotation ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oke, setelah semuanya siap, berikutnya kita langsung render. Nah, di sini di render properties, kita pakai render engine Eevee ya. Tapi kalau misalkan pilih Cycles juga terserah kalian. Tapi kalau aku Eevee aja, soalnya Eevee rendernya lebih cepat. Nah, terus di output properties, ini kan bisa atur resolusinya ya. Dan juga frame rate-nya. Kalau aku pakai default aja 24 fps ya. Kita bisa atur juga mau 30 fps atau sampai 60 fps. Nah, di sini kita atur folder tempat kita menyimpan renderan videonya. Kalau aku di folder videos ya. Kemudian untuk file formatnya kita ganti dari yang PNG menjadi FFmpeg video ya. Soalnya kalau PNG tadi nanti ngerendernya per frame dia. Nah, jadi kita ganti ke FFmpeg. Soalnya nanti kalau formatnya gambar nanti ngerendernya per frame. Dan kita harus nyatuin lagi di video editor nanti frame-framenya. Nah, untuk encoding kontainernya kita pilih MPEG-4. Untuk video codec kita biarkan default yaitu H264. Nah, untuk audio codec ini kalian skip aja kalau memang kalian nggak ada audionya ya di sini. Kalau kalian pakai audio baru kalian pilih audio codecnya. Oke, setelah itu kita render animation. Dan kita tunggu proses rendernya ya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.
Silakan like dan subscribe bila kalian suka. Dan see you next time. Bye-bye.